kelas 4 sekolah dasar. Nah, ketika seorang guru mengajar di dalam sebuah ruangan atau di dalam lingkungan sekolah, ada baiknya guru itu membuat RPP terlebih dahulu. Nah, RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Tanpa adanya RPP, guru tidak akan dapat berhasil membuat pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Nah, tadi saya kan sudah mengatakan bahwa saya membuat RPP di kelas 4 semester 1. Nah, di dalam proses pembelajaran adanya RPP, yang pertama itu ada beberapa langkah yang akan kita lakukan dalam pembuatan RPP sebelum kita mengajar. Yang pertama itu ada satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan ini berupa tempat sekolah kita mengajar, nama sekolah kita. Nah, saya membuat sekolah saya di sini yaitu SD Swasta Yayasan 3 Putra Persada. Nah, kelas yang akan saya bawakan yaitu kelas 4 semester 1. Dengan tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, serta pembelajaran pertama dengan alokasi waktu 15 menit. Nah, tadi kan saya akan membuat alokasi waktunya 15 menit. Nah, setelah alokasi waktu, kita membuat kompetensi inti di dalam RPP tersebut. Nah, kompetensi inti yang saya buat yang pertama yaitu menerima atau menghargai serta menjalankan agama yang dianutnya. Dan yang kedua itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, serta percaya diri. Dan yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan ingin tahu tentang dirinya atau makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya, yang keempat, dalam kompetensi inti yang saya buat ini menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam berkarya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan seperti anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman serta berakhlak mulia. Nah, selanjutnya kompetensi dasar serta indikator. Nah, saya akan di sini kompetensi dasarnya yang pertama itu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, di sekolah maupun bermasyarakat. Selanjutnya, bekerja sama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, itu kompetensi dasar untuk mata pelajaran PPKN. Selanjutnya, indikatornya itu saya membuat menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menjelaskan ciri khusus suku Minang dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga, menuliskan contoh perilaku sebagai bentuk kebanggaan menjadi anak Indonesia. Selanjutnya kompetensi dasar yang kedua itu yaitu mata pelajaran IPS. Nah, kompetensi yang saya ambil untuk mata pelajaran IPS ini yang pertama, memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, serta ekonomi. Selanjutnya menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, indikator dari muatan mata pelajaran IPS tadi yaitu menjelaskan sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati keberagaman dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, muatan mata pelajaran yang ketiga itu seni budaya atau prakarya ya yang ada di sekolah. Kompetensi dasar yang saya ambil yaitu membedakan panjang pendek bunyi,
serta tinggi rendahnya dengan gerak tangan, menyanyikan lagu dengan gerakan tangan dan badan sesuai dengan irama musiknya. Nah, indikatornya yaitu anak-anak mampu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tinggi rendah nada suara yang sudah ditentukan oleh guru. Selanjutnya, mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini ada kompetensi dasar. Yang pertama itu kompetensi dasarnya menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya gerak serta energi panas, bunyi dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan maupun tulisan. Itu tadi kompetensi dasarnya. Selanjutnya, indikatornya yang pertama itu mengolah informasi dari teks mengenai suku Minang dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini juga saya mau menjelaskan apa yang saya jelaskan barusan, yaitu kompetensi dasar serta indikator. Nah, kompetensi dasar atau indikator ini adalah muatan dari antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Karena saya di sini membuat RPP muatan mata pelajaran dalam bentuk tematik, bukan KTSP lagi. Selanjutnya, di sini setelah kita sudah membuat kompetensi dasar dan indikator, kita juga membuat bagaimana tujuan pembelajaran di dalam sebuah RPP tersebut. Nah, tujuan pembelajarannya yang saya buat yang pertama itu, setelah mengamati gambar dan diskusi kelas, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk peta yang ada di Indonesia dalam bentuk tulisan dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu membaca teks mengenai peta dalam mengolah informasi dalam bentuk pikiran dengan benar. Selanjutnya, setelah mencari informasi keragaman peta dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang harus ditunjukkan setelah mengetahui bagaimana bentuk-bentuk peta yang ada di Indonesia. Selanjutnya, setelah bernyanyi dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh perilaku sebagai bentuk kebanggaan menjadi anak Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, setelah bernyanyi dan berdiskusi, siswa mampu membedakan tinggi rendahnya notasi yang sesuai. Nah, tadi kan saya sudah membuat bagaimana tujuan mata pembelajaran di dalam sebuah RPP. Nah, selanjutnya di sini di dalam RPP saya ini juga ada materi pembelajarannya. Nah, materi pembelajarannya itu yang pertama itu mengenai peta budaya, yang kedua teks suku Minang, dan yang ketiga ciri khas daerah dapat dilihat dari berbagai sisi, baik bangunan, pakaian, rumah adat, bahasa, upacara adat, dan yang lainnya. Selanjutnya, nah, pendekatan ataupun metode pembelajaran yang saya buat pada kali ini pada RPP saya, pendekatan saintifik, strateginya yaitu cooperative learning. Selanjutnya metode, sistem penugasan, tanya jawab, diskusi, serta ceramah. Nah, media ataupun alat dan sumber belajar yang saya buat ini, yang pertama saya sebuah gambar peta serta buku teks. Selanjutnya, sumber belajar yang saya bawakan pada tutorial mengajar pada hari ini yaitu buku siswa dengan tema 1 indahnya kebersamaan, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Selanjutnya, di dalam sebuah RPP juga tadi kan saya menjelaskan bagaimana muatan mata pelajaran dari bahasa Indonesia, PKN, IPS, serta
seni budaya. Nah, di dalam itu saya akan membuat bagaimana kegiatan pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, kegiatan pembelajarannya yang pertama itu saya membagi 3 bagian. Yang pertama, pembuka, inti, serta penutup. Nah, pembuka ini bisa dikatakan pendahuluan. Yang pertama, guru akan membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan menanyakan bagaimana kabar mereka. Selanjutnya, guru meminta salah seorang siswa untuk memimpin doa. Dan yang ketiga, guru melakukan apresiasi sebagai awal komunikasi guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, itu tadi pendahuluan saya atau pembukaan. Saya beri waktu, itu juga harus ditentukan alokasi waktunya. Nah, alokasi waktunya itu seperti saya di sini kan membuatnya 15 menit. Nah, saya berikan alokasi pembukaan itu yaitu alokasi waktunya dalam waktu 3 menit. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama, di sini siswa dapat mengamati peta yang sudah diberikan oleh guru. Gambar peta yang sudah diberikan oleh guru kepada setiap masing-masing kelompok. Selanjutnya, siswa diajak untuk membuat kelompok pada masing-masing minimal 5 orang dalam satu kelompok. Nah, setelah siswa sudah membuat kelompok dan guru sudah dapat membagikan bagaimana gambar peta dan menjelaskan peta itu kepada siswa. Nah, guru juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk bertanya apa yang mereka tidak ketahui mengenai peta tersebut. Nah, di sini misalkan saya di sini kan tadi mengenai peta ya, pembahasan saya memberikan kepada siswa, kepada setiap kelompok gambar sebuah peta serta alat pandu yaitu sebuah buku Erpul agar siswa mengetahui bagaimana lebih mengenal peta tersebut. Nah, di dalam penjelasan saya mengenai peta, siswa dapat bertanya apa saja yang mereka tidak ketahui. Selanjutnya, setelah guru memberikan gambar tersebut kepada setiap masing-masing kelompok, guru berkeliling di dalam ruangan tersebut dan menanyakan kepada setiap siswa apa saja kesulitan atau hambatan yang mereka lihat pada gambar peta tersebut. Nah, setelah itu guru menyuruh siswa apa saja yang mereka ketahui mengenai peta yang sudah diberikan oleh guru dan membuat hasilnya, mempresentasikan hasilnya di dalam ruangan itu pada hari itu juga dan tidak menjadikannya PR. Nah, setelah kegiatan itu sudah selesai dan siswa pun sudah mempresentasikan masing-masing dari setiap kelompok mengenai peta tersebut. Nah, guru juga mengajak siswa untuk bernyanyi lagu kebangsaan yaitu Aku Anak Indonesia dengan mempraktikkannya. Guru terlebih dahulu mempraktikkan lagu tersebut dan mengajarkan kepada anak-anak didiknya. Selanjutnya anak didik akan diajak untuk menyanyikannya bersama-sama dan menirukan gerakan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya di dalam ruangan tersebut. Nah, setelah kegiatan pembelajaran itu sudah selesai, guru juga memberikan penugasan ataupun PR kepada siswa mengenai apa yang sudah diajarkan oleh guru. Misalkan sebuah peta tadi, misalkan guru itu di sini saya membuat penugasannya itu bahwa siswa diajak untuk menggambarkan peta di rumah dan menjelaskan, dan besoknya ketika pembelajaran itu tiba, siswa diajak untuk menjelaskan peta apa yang sudah dibuat dan derajat peta itu terletak pada posisi antara berapa derajat ke berapa derajat.
Seperti itu. Selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran dan guru sudah menjelaskan bagaimana pembuatan peta, bagaimana bernyanyi dengan baik, nah guru mengajak siswa untuk menutup pembelajaran dan membuat kesimpulan dari inti pembelajaran yang sudah berlangsung pada hari ini. Nah, setelah guru dan siswa membuat kesimpulan, siswa diajak untuk melakukan operasi semut di dalam ruangan tersebut agar ketika esoknya masuk, ruangan tetap dalam keadaan bersih. Nah, sebelum pulang, guru mengajak siswa untuk bernyanyi sekali lagi dan mengajak salah satu siswa untuk memimpin doa. Itulah tadi kegiatan inti dari kegiatan pembelajaran yang saya jelaskan. Selanjutnya, penutupnya. Nah, alokasi waktu yang saya berikan di sini yaitu 10 menit. Selanjutnya penutupnya sebelum siswa pulang, siswa menyalam guru terlebih dahulu agar pulang bersama-sama. Setelah kita membuat kegiatan pembelajaran dari pendahuluan, inti dan penutup. Di sini juga di dalam RPP kita membuat penilaian, teknik penilaian sikap, penilaian pengetahuan serta penilaian keterampilan. Baik, demikianlah tutorial bagaimana cara mengajar dengan baik dan benar yang saya buat pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua para teman-teman yang menonton. Akhir kata, kurang dan lebihnya saya pamit undur diri mengucapkan sekian dan terima kasih.